Untuk kematian ya tetap ada aja, cuma ya itu bisa ditekan serendah mungkin. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi ya di channelnya Multi Jaya Sahabat Ternak. Untuk rekan-rekan semuanya ya mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk di malam ini ya ini masih di kandang, masih mengasih pakan ternak kita nih. Untuk pakan hijauannya ya setelah tadi di sore hari kita kasih pakan tambahan berupa ampas tahu yang dicampur dengan konsentrat. Jadi ya untuk malam hari habis maghrib ini kami pemberian pakan hijauan. Jadi ya untuk di kandang kami emang fullnya itu pakan hijauan ya, konsentrat sama ampas tahu sebagai pakan tambahan doang. Kelihatan ya untuk ternak kita ini cukup lahap-lahap lah untuk makannya ya. Untuk di kesempatan ini ya saya akan membahas atau saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari salah seorang subscriber kita. Dia menanyakan apa kendala yang utama katanya di dalam beternak. Apakah itu pemasaran, apakah kesehatan, atau ya kematian. Jadi itu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang subscriber kita. Menyikapi pertanyaan tadi ya, jadi ya untuk pemasaran, kematian, dan juga kesehatan itu merupakan faktor penting di dalam beternak. Malahan itu termasuk faktor pendukung kesuksesan di dalam beternak. Jadi ya sebagaimana yang kita jelaskan di konten ke belakang ya, ada 3 faktor kesuksesan di dalam beternak. Yaitu ya kemarin kita jelaskan dengan singkatan 3P. Untuk P yang pertama ya persiapan, meliputi persiapan pakan, persiapan kandang, dan juga persiapan ternaknya. Kemudian ya untuk yang kedua ya P yang kedua itu perawatan. Ya untuk perawatan itu juga ya ada beberapa perawatan. Yang pertama ya perawatan ternaknya termasuk kesehatan di dalamnya ya. Kemudian ya perawatan kandang. Yang selanjutnya ya P yang ketiga yaitu pemasaran. Jadi ya pemasaran juga ya harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi seandainya kita beternak breeding ya nanti jadi hasilnya itu akan dilempar kemana atau akan dijual kemana untuk memasarkannya. Jadi itu udah harus kita pikirkan dari awal. Jadi seperti itu. Kemudian ya kita kembali ya menyikapi pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang ya teman kita. Tadi ya kendala apa yang utama di dalam beternak? Ya apakah pemasaran, terus kematian ataupun kesehatan. Jadi ya sebenarnya apabila kita udah mengalami ya beternak, jadi nanti juga akan tahu lah bagaimana ya istilahnya untuk perawatannya, bagaimana ya istilahnya untuk perkembangan ternak kita, dan bagaimana caranya untuk istilahnya memasarkannya. Cuma kendala yang kita alami mah ya selama beternak ya sebenarnya sih
kalau emang kita pelajari ya kita tahu ilmunya, tidak ada yang sulit dalam segala sesuatu juga ya. Jadi apabila kita udah tahu ilmunya ya semua juga menjadi mudah. Jadi seperti itu. Kemudian ya kita bahas tadi kan apakah itu pemasaran? Ya untuk pemasaran untuk kami di sini ya pemasaran justru nggak berpengaruh sih bagi saya ya. Maksudnya nggak menjadi kendala. Mengapa seperti itu ya untuk saya di sini pribadi ya ini saya bergelut di dalam istilahnya jual beli domba ya kambing. Jadi itu mah udah makanan sehari-hari. Akan tetapi emang ini ya yang kita ternak di sini ya emang keluar dari jalur pemasaran di daerah kami. Karena ya untuk para peternak di sini ya kebanyakan kan peternak rumahan ya, bukan peternak besar lah intinya, bukan peternakan. Jadi ya ini untuk di daerah kami ya untuk yang beternak kebanyakan memelihara ya kayak domba Garut sayur, domba kacang, ya kadang ada juga 1-2 gibas. Ya paling untuk Garut galur murni ada sih ada, cuma enggak banyak lah jadi seperti itu. Jadi emang kadang kalau istilahnya yang baru melihara, kadang giliran ada istilah hasilnya atau anakannya kadang dia berpikir mau kemana jualnya, sedangkan ya waktu beli indukannya itu kan kalau galur murni cukup mahal ya. Emang kalau di sini ya mau galur murni mau istilahnya Garut sayur ya sepintas kan ya kalau dilihat hampir sama lah kalau indukan ya kecuali jantan lah jadi seperti itu. Cuma ya ada sedikit yang beda emang sih dari postur tubuh, untuk indukan lebih besar biasanya. Akan tetapi ya walaupun galur murni ada juga yang kecil. Maksudnya kan tidak besar semua ya justru kayak begitu. Jadi ya kadang kalau di sini ya kalau yang pesen kayak domba Kang katanya pesen domba Garut. Nah, untuk Garut di sini ya tanda kutip. Jadi Garut daerah kami itu Garut sayur. Jadi seperti itu. Ya, untuk Garut galur murni ya ini ada ciri khas kalau di sini mah ya kadang orang paling lihat dari tanduk indukan. Jadi kalau yang Garut sayur kan tidak bertanduk ya indukannya ya, kalau yang galur murni nih kayak yang ini kan bertanduk nih. Jadi untuk indukan-indukan galur murni ya ciri khas itu bertanduk. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk pemasaran ya untuk kami di sini ya, alhamdulillah untuk pemasaran ya hasil ternak kita nggak bingung lah intinya seperti itu. Jadi untuk di sini untuk ternak kami untuk pemasaran tidak menjadi kendala. Jadi seperti itu. Kemudian ya kita masuk ke poin kedua yaitu kematian. Untuk kematian ya itu sebenarnya ya setiap peternakan juga ya setiap yang memelihara ternak pasti ada aja ya yang namanya kematian. Ya yang namanya makhluk hidup ya pasti suatu saat akan mati. Jadi seperti itu. Jadi ya di dalam ternak juga tidak ada yang mulus 100% lah intinya seperti itu. Ya tetap aja itu yang namanya istilahnya celaka ya intinya seperti itu pasti ada aja. Jadi kadang emang untuk kematian ya itu bisa juga dipengaruhi oleh si peternak sendiri ya. Ya suatu misal ada indukan yang istilahnya sakit, bisa sakit mata, bisa sakit istilahnya radang karena istilahnya dihinggapi lalat ya. Jadi seperti itu. Ya karena kita tidak teliti ya taruhlah si indukan itu habis beranak otomatis kan kayak habis beranak
ya masih mengeluarkan kotoran sisa-sisa ya melahirkan. Itu kadang kalau kita nggak teliti dan kita tidak merawatnya ya itu kadang di bagian ekor itu ya terdapat darah dan itu bisa dihinggapi oleh lalat. Seandainya lalat bertelur di situ ya di bagian ekor ya di bagian istilahnya alat kelamin biasanya ya lalat bertelur dan istilahnya menjadi belatung dan istilahkan menyebabkan radang. Biasanya kalau tidak ketahuan ya itu bisa juga menyebabkan kematian. Jadi ya untuk rekan-rekan semuanya para peternak pemula, seandainya kalian istilahnya ada indukan yang habis melahirkan ya habis beranak, jadi di bagian ekornya itu bagian belakang harus selalu dibersihkan, ya bisa dicuci ataupun biasanya kalau di kami ya di sini kita taburkan abu gosok ke bagian ekor dan istilahnya bagian alat kelaminnya, jadi seperti itu. Jadi untuk abu gosok tersebut ya berfungsi ya istilahnya mengantisipasi biar lalat tidak mau hinggap, jadi seperti itu. Jadi itu ya emang suatu cara biar lalat itu tidak hinggap di bagian tersebut. Jadi intinya ya untuk kematian itu sebenarnya tiap peternak juga pasti ada. Untuk kematian ya tetap ada aja, cuma ya itu bisa ditekan serendah mungkin, jadi seperti itu. Kemudian ya untuk poin yang ketiga ya pertanyaan yang tadi disampaikan yaitu kesehatan. Untuk kesehatan itu erat sekali dengan perawatan, baik perawatan ternaknya atau dombanya ataupun perawatan kandangnya. Ada peribahasa kan mengatakan bersih pangkal sehat. Jadi ya untuk bersih itu ya istilahnya kalau kandang bisa bersih apabila kita istilahnya rawat, kita bersihkan. Itu bisa menjadikan dombanya sehat-sehat. Ya kalau kandangnya bersih, kita bersihkan tiap hari, kita rawat kandangnya. Ya insya Allah lah. Jadi kesehatan dombanya juga terjamin. Jadi seperti itu. Kemudian ya kita selalu memantau untuk ternak-ternak di kandang kita, takutnya ada yang sakit, ada yang gimana gitu ya. Nah, jadi seandainya ada yang sakit bisa langsung ketahuan sama kita dan bisa langsung diobati. Untuk kesehatan ya kita harus istilahnya persiapan lah. Ya minimal kita itu di kandang itu ya punya stok obat-obatan. Biasanya kan untuk penyakit yang rawan menyerang pada ternak atau pada domba khususnya ya biasanya untuk penyakit yang sering menyerang itu ya sakit mata ya kayak diare itu sering banget menyerang pada ternak, dan juga ya kayak isinya radang di bagian kaki sama bagian ekor habis melahirkan ya. Kemudian ya kayak radang di bagian kaki ya itu disebabkan kadang ada paku keinjek, kegores yaitu luka dan bisa menyebabkan radang. Kemudian ada juga ya kayak tadi ya habis melahirkan ada darah kotornya ya masih keluar dihinggapi lalat dan itu juga bisa menyebabkan istilahnya sakit, jadi seperti itu. Jadi ya untuk kalian ya yang memulai beternak istilahnya alangkah baiknya dipelajari dulu tata cara beternak ya, cara merawatnya, cara merawat kandang, cara merawat ternaknya ya istilahnya pakannya dipersiapkan ya, kandangnya dipersiapkan sesuai dengan istilahnya ternak yang akan kita pelihara ya, mau breeding apa mau fattening ya. Jadi untuk kandang disesuaikan dengan ternak yang akan kita lakukan, jadi seperti itu. Jadi ya kesimpulannya untuk pertanyaan yang tadi disampaikan ya istilahnya kendala yang istilahnya utama di dalam beternak untuk kami ya di sini pribadi
untuk kendala yang utama justru kami ke pakan ya. Jadi untuk pakan emang cukup berat lah untuk kami. Seandainya beli apa ngupahin itu berasa banget. Jadi ya keuntungan itu sebagian besar diambil buat pakan. Jadi kita mah yang istilahnya si peternaknya justru kebagiannya itu tipis banget. Jadi seperti itu. Cuma ya yang namanya usaha, tidak ada usaha yang istilahnya untung itu lebih besar dari modal. Jadi tidak ada lah, intinya seperti itu. Jadi tetap aja yang namanya usaha, kalau pingin besar ya pingin istilahnya maju, harus istilahnya didukung ya tenaga kerja. Jadi ya kalau dikerjakan sendiri ya tidak mungkin bisa beternak banyak. Jadi emang kemampuan kita itu ya terbatas. Namanya orang kemampuan kalau sendiri itu terbatas. Jadi sekuat-kuatnya manusia lah, ada batasnya, intinya seperti itu. Jadi ya tetap aja kalau beternak pingin maju ya kita harus istilahnya punya tenaga kerja yang handal, yang istilahnya satu tujuan lah. Bisa kalau maju bersama. Jadi dia itu mengerti akan ternak, mengerti istilahnya terhadap pakan yang mana yang bagus, mana yang enggak. Kita punya pekerja yang istilahnya tidak mengerti di dalam beternak dan kita pekerjakan di dalam beternak, itu mah akan mengakibatkan kerugian pada kita. Masalahnya yang kerja mah ya kebanyakan. Jadi kalau kerja itu yang penting dapat duit ya, tidak memikirkan istilahnya yang punya ternaknya. Jadi seperti itu mah emang udah saya alami sendiri lah. Nah, jadi agak susah mencari tenaga kerja yang istilahnya mengerti sama kita dan istilah mengerti terhadap ternak yang dipeliharanya. Jadi seperti itu. Mungkin ya itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya ya, khususnya para peternak pemula. Yang utama ya buat yang melontarkan pertanyaan ya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.